kita dapat kabar dari Pak Gubernur kita ya, Pak Ridwan Kamil, putra beliau yang bernama Eril Mumtaz ya. Beliau dikabarkan meninggal dalam keadaan tenggelam ya di Swiss ya, insyaallah. Nah itu kita menyebutnya syahid akhirat Pak beliau itu. Kita baca dulu kitab Takrib ya, Matan Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Takrib, kitab fikih dasar madhab Syafi'i, karya siapa? Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Oke, kita baca tolaban lil barakah. Semoga dengan istiqomah baca kitab ini kita mendapatkan keberkahan ilmunya para ulama kita. Amin. Ada yang bantu baca? Monggo. Ya, Ustaz Abdullah silakan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yulzamu fil mayyiti arba'atu asya'a fasluhu wa taqinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Matnu Abi Syuja' al-musamma al-ghayatul wa taqrib. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau versi Maktabah Syamilah kita ngaji kitab Takrib itu baru nyampe halaman berapa itu? 14 ya, halaman 14. Padahal kita ngaji itu kalau tidak salah sejak tahun 2017 ya. Pokoknya semenjak saya menikah sejak saya tinggal di Tambun 2017, sekarang 2022, berarti sudah 5 tahun. Alhamdulillah, 14 halaman versi Maktabah Syamilah. Alhamdulillah ya. Jadi ini berkah Pak ya. Meskipun kitab tipis ya, kitabnya ringkas, tapi pembahasannya itu luas sekali ya. Kita baru nyampe bab sholat, pembahasan fikih jenazah ya. Baik, tema besar kita pada pagi hari ini akan membahas seputar macam-macam mati syahid ya. Macam-macam mati syahid. Mati syahid itu Bapak Ibu sekalian adalah kematian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang nanti termasuk ke dalam syahid, jajaran orang-orang yang mati syahid, mereka itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentunya masuk surga min ghairi hisab, tanpa dihisab. Nah, itu namanya mati syahid ya. Mulia sekali ya. Oleh sebab itu banyak para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, radhiyallahu anhum ajmain, yang mendambakan mati syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ya. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi itu membela agama ya, memerangi orang-orang kafir ya, dalam peperangan ya, dengan niat li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala atau agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kira-kira ini jamaah, mati syahid itu apakah harus yang perang gitu kan? Karena selama ini mungkin kita tahunya ya mati syahid itu perang gitu kan. Mati syahid itu dalam peperangan atau ma'rokah, dalam bahasa Arab namanya apa? Ma'rokah, ghazwah. Ternyata di sini dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah, mati syahid itu ada 3 macam. Ya, ada berapa? Ada 3 macam mati syahid ya. Yang pertama saya bacakan dulu ya kitabnya ya, Thalaban lil Barakah. Wa aqsamus syuhada, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala,
Wa aqsamu syuhada min nahiyati tajhizihim salasatun. Jadi macam-macam syahid, syuhada itu jamak dari syahid. Kalau satu orang syahid, ya pakai ya, bukan syahid. Beda. Kalau syahid artinya yang menyaksikan, ya. Syahid orang yang menyaksikan. Tapi kalau syahid yang panjang huruf haknya ada ya sukunnya, syahid itu yang meninggal syahid itu, ya. Jamaknya namanya syuhada. Ya. Ada yang namanya syuhada? Ada. Ampun, Pak Syuhada. Ya. Baik. Macam-macam syahid, ya, atau syuhada itu ada salah satu 3. Dalam kitab ini disebutkan berapa? 3. Yang pertama syahidu dunya wa akhirah. Syahidu dunya wa akhirah, atau itu terjemahnya syahid dunia dan akhirat. Ya. Di dunia dia dikatakan orang yang syahid, bahkan di akhirat pun dia disebut-sebut sebagai orang yang syahid. Namanya syahidu dunya wa akhirah, ya, syahidu dunya wal akhirah, boleh. Nanti kita sebutkan definisinya, ya. Yang kedua syahidu dunya, dia syahid dunia saja tanpa mendapatkan gelar syahid di akhirat. Nah ini unik, ini yang nomor 2 ini. Dia syahid tapi di dunia disebutnya syahid, mati syahid di dunia doang. Tapi ternyata di akhirat dia tidak termasuk orang yang syahid. Nah yang nomor 2 ini rugi Pak, nanti rugi sekali, ya. Jadi hanya di dunia saja dia dianggap syahid, tapi di akhirat tidak dianggap syahid, ya. Nanti kita sebutkan maksudnya apa, contohnya apa. Yang ketiga syahidu akhirah atau syahidul akhirah, ya, yaitu syahid akhirat, ya. Di dunia dia nggak disebut syahid. Ya, di dunia ini, ya, ketika dia meninggal dunia, kita nggak nyebutnya mati syahid. Tapi nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Itu ada yang seperti itu. Barangkali nanti ada di antara kita. Amin, ya. Meninggalnya biasa saja, mungkin, ya, biasa saja matinya, meninggalnya. Tapi ternyata nanti di akhirat dikumpulkan bersama syuhada yang masuk surga tanpa hisab, insyaallah, ya. Nah, kita sebutkan satu persatu ini apa itu syahid dunia dan akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat, ya. Ada 3, ya. Yang pertama jamaah, mati syahid dunia dan akhirat. Ini mati syahid yang tingkatan yang paling tinggi, ya. Siapa mereka? Yaitu mana ya di sini? Kutila fi ma'rakatil kuffar wa kanat niyatuhu i'la'a kalimatillahi ta'ala. Ya, saya bacakan, ya, definisi syahid dunia wa akhirah ini dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Man kutila. Apa man kutila itu apa? Orang yang mati atau yang meninggal dunia fi ma'rakatil kuffar, dalam peperangan melawan orang kafir. Dalam peperangan menghadapi orang kafir. Wa kanat niyatuhu i'la kalimatillah, dan pada saat dia perang itu niatnya betul-betul membela agama Allah. I'la li kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimatnya Allah, maksudnya membela agama Islam. Nah, orang yang seperti ini jamaah, kalau meninggalnya pada saat perang, ya, membela agama Allah, ya, berperang melawan orang-orang kafir, dia statusnya syahid dunia akhirat. Kalau meninggal, ya, kalau meninggal. Banyak di antara para sahabat, ya, ketika perang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir, banyak kan syahid, ya, yang meninggal dalam peperangan itu. Nah, mereka itu disebutnya syahid dunia dan akhirat. Berarti kalau konteksnya zaman sekarang, termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, di Palestina, karena mereka membela agama, ya, bahkan membela tanah air mereka, ya, itu kalau meninggal dalam peperangan itu, mereka disebutnya syahid dunia akhirat. Di dunia disebut syahid, bahkan nanti di akhirat juga
disebut syahid juga. Nah, kalau yang seperti ini kata para ulama, meninggal syahid yang seperti ini itu tidak usah dimandikan dan juga tidak usah disolatkan. Tidak ada solat jenazah untuk mereka. Saya ulangi, yang syahid dunia akhirat, yang tadi meninggal dalam peperangan melawan orang kafir ya, untuk membela agama Islam, dia kalau meninggal tidak usah dimandikan. Biarin berlumuran darah bekas bekas tombak atau bekas pisau atau bekas peluru lah, bekas panah, pokoknya biarkan saja, tidak usah dimandikan, bahkan tidak usah disolatkan, tidak usah disolatkan. Ya, karena ada ulama yang memberikan alasan kenapa tidak usah dimandikan, karena darah itu nanti menjadi saksi, menjadi apa? Saksi, bahkan wangi Pak darah dia itu, darahnya orang yang mati syahid dunia akhirat ini nanti wangi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak dimandikan, itu salah satu hikmahnya. Lalu kenapa tidak disolatkan? Kenapa? Karena kata para ulama, mereka itu sudah maghfur lah, diampuni dosa-dosanya, udah otomatis. Yang meninggal dunia dalam peperangan itu sudah otomatis dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu disolatkan. Ya, tidak perlu disolatkan. Namun tetap dikafani ya. Dikafani dengan cara gimana? Pakaiannya jangan dilepas ya, karena kan biar ada darah tadi, darahnya nggak usah dibersihkan, biarkan saja. Pakaiannya tidak usah dilepas, hanya saja ditambah dengan kain kafan gitu. Tetap dikafankan, tetap dikafani, lalu dikuburkan. Nah, ini ketentuan orang yang syahid dunia akhirat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Baik, yang pertama sudah ya, namanya apa? Syahid dunia dan akhirat. Yang kedua sekarang ya, yang kedua syahid dunia. Syahidu dunia dalam kitab ini disebutkan man mata fi ma'rakatil kufar wa kanat niyatuhu dunyawiyatan kanailil ghanaimi awis sum'ah bainan nas. Masya Allah, ini yang kasihan ya, seperti ini. Ada orang ikut perang ya, melawan orang-orang kafir ya, melawan orang kafir, meninggal, tapi dia ini pada saat perang, pada saat ikut berperang melawan orang kafir, niatnya bukan li'ila'i kalimatillah. Niatnya apa? Niat duniawi. Niat pengen dianggap sebagai orang yang kuat, hebat. Niat biar nanti kalau menang dapat rampasan perang. Ghanimah kan? Gede itu Pak. Apalagi niatnya ria, wah macam-macam lah ya. Dalam hatinya ada niat duniawi. Nah, yang seperti ini kata para ulama, dia statusnya hanya syahid dunia, meskipun mati dalam peperangan tadi, meskipun mati dalam peperangan membela agama Islam, tapi niatnya salah ya. Niatnya apa? Salah ya. Yang seperti ini hanya syahid dunia saja. Nanti di akhirat dia dibangkitkan tidak bersama orang-orang yang mati syahid. Ya, statusnya di sisi Allah bukan mati syahid ya. Ya, bukan mati syahid ya. Kasihan yang seperti ini ya. Nah, kata para ulama, yang seperti ini dia disamakan seperti mati syahid dunia dan akhirat tadi. Tidak usah dimandikan dan juga tidak usah disolatkan. Ya, dikafani dan dikuburkan. Tapi dikafani dan dikuburkan. Jadi kita menghukuminya di dunia ya syahid. Ya kan, mati dalam peperangan kan? Maka kita menghukuminya dengan syariat. Ya sudah, jangan dimandikan, kemudian jangan disolatkan. Tidak usah. Ya, karena kita sudah husnudzon kepada dia kan? Kita husnudzon. Kita husnudzon kepada dia karena sudah membela agama Islam ya. Nah, tapi tidak usah dikafani dan tidak usah dikuburkan. Hanya saja kata para ulama, yang mati seperti ini di akhirat bukan syahid ya, bukan mati syahid. Dia tidak dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti syahid-syahid yang lainnya. Kasihan yang nomor 2 ini ya. Mati tapi di sisi Allah bukan mati
syahid. Di sisi kita aja, di mata kita dia mati syahid, kita nyebutnya syahid, tetap mati syahid. Karena dalam peperangan ya. Tapi di sisi Allah dia tidak termasuk mati syahid. Makanya disebutnya apa? Syahidu dunya. Syahidu dunya ya. Li'annahu yu'ta hukma syahid fil ahkami dunyawiyah wa la yu'ta martabata syuhada yaumal qiyamah bisababi niyatihi ad-dunyawiyah. Ya Allah ya. Dia nanti di akhirat tidak bisa bersama martabata syuhada. Apa itu? Tidak bersama kedudukan para syahid ya, syuhada di akhirat, tidak bisa. Karena dianggap bukan mati syahid ya. Di dunia saja dia disebut sebagai mati syahid ya. Baik. Ini yang ketiga. Sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir syahid akhirat. Di dunia dia tidak disebut mati syahid, Pak. Kita enggak nyebut dia mati syahid, tapi secara hukum akhirat dia di sisi Allah mati syahid. Nah, contohnya apa? Ini. Kita baca dulu. Syahidu akhirah wahum kathir. Kalau kata kitab ini banyak ini contohnya. Wahum kathirun, mereka banyak contohnya. Awsolahum ba'duhum ila sab'in, sampai ada yang mengumpulkan 70, Pak. Ada 70 kriteria yang termasuk mati syahid ini. Syahid akhirat ya. Dia dikumpulkan bersama orang-orang syahid nanti di akhirat. Orang yang mulia dia. Tapi di dunia itu kita nggak bisa nyebut dia mati syahid, nggak. Di dunia kita nggak nyebutnya mati syahid. Dia syahid fil akhirah. Nah, kalau ini ya enak ini ya, nggak apa-apa. Di dunia nggak disebut mati syahid tidak apa-apa. Tapi kan di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Siapa mereka? Nah ini, man kutila duna malihi au nafsihi au irdihi awil mabtun awil ghariq awil harik wa ghairu dzalik. Itu saya kasih beberapa saja. Yaitu orang yang meninggal dunia sebab satu, membela harta. Contohnya Pak, yang real di zaman sekarang, Anda naik mobil atau motor dibegal. Tahu dibegal? Nah, sekarang zamannya banyak gitu kan, dibegal. Yang begal bawa celurit, bawa pistol, bawa pisau, ya Allah. Kadang karena dia membela hartanya ya, kan dia membela hartanya kan. Nah, yang seperti itu kalau dia sampai ditusuk atau dibunuh oleh yang pembegal tadi, kita nyebutnya dia itu syahid fil akhirah namanya. Syahid fil akhirah. Tapi di dunia kita nggak nyebutnya mati syahid, enggak, mati biasa. Makanya nanti tetap seperti biasa, ya dimandikan, ya dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Nah, tapi di akhirat dia mendapatkan keutamaan derajat yang tinggi, dianggap sebagai mati syahid. Ya. Apalagi misalnya membela jiwa, kehormatan, iya, termasuk tadi ya, seperti yang tadi ya, mau dirampok orang atau mau diperkosa orang ya, kemudian dia membela diri, ternyata ditusuk, dibunuh misalnya. Itu kalau meninggal dia syahid akhirah namanya. Namanya apa? Syahid akhirah, ya, syahid akhirat. Apalagi mati sebab sakit perut. Sakit perut Pak sampai meninggal dunia. Ada itu hadisnya ya. Ini enggak mengada-ada ya. Bahasa Arabnya itu al-mabtun. Apa? Al-mabtun. Ya sakit perut pokoknya apa saja lah. Pokoknya masalah di perutnya, mungkin lambungnya, mungkin kena kanker di daerah perut atau apa. Pokoknya perutnya merasa bukan mules ya. Apa ada orang mules terus meninggal dunia ya? Habis makan rujak ya Bu ya. Kebanyakan mules, aduh perutnya saya meninggal. Kayaknya nggak ada itu ya. Jarang ya. Artinya ini ya pokoknya penyakit yang ada di sekitar perut Pak ya, mabetun bahasanya itu ya. Orang yang perutnya itu bermasalah gitu, sakit ya, termasuk lambung, termasuk kanker, apalah semuanya lah yang di daerah perutnya. Itu kalau meninggal dianggap syahid akhirah, karena menahan sakit Pak, menahan sakit di anggota tubuhnya itu. Siapa lagi mereka? Al-Ghoriq, mati sebab tenggelam. Mati sebab tenggelam ketika
mungkin berenang atau di laut atau di sungai, pokoknya dia tenggelam, meninggal dunia ketika berenang misalnya, itu juga disebut syahid akhirat, ya, syahid akhirat. Nah, kita dapat kabar dari Pak Gubernur kita ya, Pak Ridwan Kamil ya, putra beliau yang bernama Eril Mumtaz ya. Beliau dikabarkan meninggal dalam keadaan tenggelam ya, di Swiss ya, insyaallah. Nah, itu kita menyebutnya syahid akhirat Pak, beliau itu syahid akhirat karena termasuk al-gharik, bahasa hadisnya apa? Al-ghariq, yaitu meninggal dalam keadaan tenggelam. Di dunia kita nggak nyebutnya syahid, di dunia tidak kita sebut mati syahid, tapi kita berkeyakinan beliau itu syahid fil akhirah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para syuhada. Ya, mudah-mudahan tuh putra gubernur kita Eril namanya, Eril, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga beliau mudah-mudahan diberikan kekuatan ketabahannya. Amin. Karena saya yakin Pak, kalau kita yang merasakan seperti itu, belum tentu kita kuat Pak ya. Belum tentu kita kuat, ya Allah ya. Dan beliau yang mendapatkan musibah seperti itu, yang merasakan semua orang, yang merasakan semua orang. Jadi itu pelajaran itu. Jadi pelajaran buat kita semua, ya Allah. Kita sedih ya melihat seperti itu ya, sedih sekali. Meskipun itu bukan keluarga kita, tapi kita bisa merasakan Pak ya. Bisa Pak? Merasakan. Gimana kalau itu kita Pak, misalnya keluarga kita, anak kita, ya Allah, ya Allah. Ya, kullu syai'in waqa'a fi hadzal qaul fa huwa bi iradatillah. Dalam keyakinan kita, apapun yang terjadi di dunia ini Pak, apapun, sekecil apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir, sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya itu ikhlas menerima ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, apalagi selain meninggal tenggelam, meninggal terbakar. Bukan kebakar tangannya, bukan ya. Kebakaran gede ya, kebakaran ya. Misalnya rumahnya kebakaran, dia di dalamnya misalnya, atau terjebak di gedung yang kebakaran. Itu mereka termasuk syahid akhirat Pak, mereka. Ya, bahasa hadisnya itu al-hariq. Apa? Al-hariq, orang yang meninggal dalam kebakaran, hariknya. Dah, terus apa lagi? Dan lain-lain ya, di sini di kitab ini termasuk yang hadiman, Pak. Hadiman itu orang yang kerobohan bangunan. Ya? Ya, kejatuhan benda berat lah, atau kejatuhan dinding atau rumah, kerobohan lah intinya ya. Ya, itu termasuk ya, termasuk syahid akhirat. Atau maktul zulman, orang yang dibunuh karena zalim, karena kezaliman yang membunuh. Ya tadi ya, mungkin dibunuh oleh penjahat, dibunuh oleh siapalah ya. Pokoknya orang yang zalim ya, dibunuh oleh orang yang zalim. Itu termasuk syahid akhirat juga. Termasuk wal mayyit fi zamanit taun, yang meninggal dunia karena kena penyakit taun, corona ini. Ya. Ya Allah, kita punya guru Kiai Haji Ali Nurdin ya. Beliau kena corona juga ya. Ya, insyaallah beliau syahid akhirat. Insyaallah syahid akhirat ya. Di sini disebutkan yang meninggal fi zamanit taun, ya. Penyakit yang menyebar luas itu ya. Fi zamanit taun ya. Atau fi talabil ilmi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih menuntut ilmu. Nah ini Pak, makanya alhamdulillah saya senang kalau ada jamaah itu kok ngaji terus. Di sini ngaji, di sana ngaji, di sono ngaji, kemana-mana ngaji. Itu kalau meninggal dunia insya Allah syahid. Kita berharap seperti itu ya, amin. Ya, kita ngaji setiap hari Sabtu di sini. Kalau ada yang meninggal dari jamaah, insya Allah syahid akhirat, amin. Ya, itu yang kita harapkan ya, meninggal dalam keadaan berstatus jamaah Masjid Baitur Rahim. Itu termasuk fi thalabil ilmi.
Termasuk meskipun di rumah hari Senin meninggalnya atau hari Kamis, termasuk. Karena apa? Karena dia terikat pengajian di Baitur Rahim misalnya. Setiap Sabtu rutin ngaji. Nah, setiap malam Selasa rutin ngaji di Al-Kamilah misalnya. Setiap malam Sabtu ngaji rutin dengan Kiai Haji Jamulail. Nah, termasuk itu thalibul ilmi, Pak. Kalau meninggal dunia, insya Allah syahid akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Ya, syahid akhirat, nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid. Ya, dah. Apalagi di sini. Dah banyak ya, banyak sekali contohnya. Setidaknya itu diantaranya yang meninggal karena tenggelam, karena terbakar, kemudian tadi apa, membela harta, jiwa dan kehormatan. Yang seperti ini tetap seperti biasa ya, ya dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Dia seperti biasa karena bukan syahid dunia ya, dia statusnya syahid akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab.